Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dicintai Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63 tahun. Beliau diangkat menjadi rasul ketika usia beliau memasuki masa 40 tahun. Maknanya dakwah yang beliau jalankan hanya 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan Rasulullah sukses. Yang menyatakan kesuksesan dakwah ini adalah Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Surah Al-Maidah ayat 3. Inilah pernyataan Allah bahwa Rasulullah itu telah sempurna dalam mengusung dakwahnya. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku redha Islam itu sebagai agama bagimu. Jemaah yang dicintai oleh Allah, sejarah yang dicatat juga oleh manusia membuktikan bahwa Rasulullah memang sukses di dalam dakwah dan kepemimpinannya. Bahkan beliau meninggalkan kader-kader pilihan yang melanjutkan perjuangan Islam. Silahkan pelajari sejarah agama di dunia, maka kita bisa melihat ketika pembawa risalahnya wafat, maka agama itu hilang. Bahkan ada agama yang muncul nanti beberapa ratus tahun kemudian, tentu saja sudah terciderai agama itu, tidak murni lagi. Berbeda dengan Islam. Ketika Rasulullah wafat, beliau telah meninggalkan kader-kader pilihan, intelektual muslim yang luar biasa kecerdasannya. Bahkan sejarah mencatat 7 abad setelah Rasulullah wafat, Islam mampu menampilkan peradaban baru yang mewarnai peradaban dunia. Persia dan Romawi yang waktu itu sangat hebat tenggelam oleh kehadiran Islam. Dan ilmu pengetahuan juga tidak bisa memungkiri bahwa landasan kebangkitan peradaban hari ini yang kita nikmati juga diletakkan oleh tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah ketika di Mekah 13 tahun dengan kaum muslimin mengalami masa penderitaan, dianiaya, diteror, ditindas, bahkan sampai pembunuhan. Tidak sedikit sahabat Rasulullah yang syahid dalam mempertahankan iman, sehingga akhirnya setelah 13 tahun di Mekah, maka Rasulullah meminta para sahabat untuk segera meninggalkan Mekah, yaitu menuju Madinah melaksanakan hijrah. Berbeda dengan di Mekah, ketika Nabi sudah berada di Madinah,
Nabi memimpin dan sudah ada tatanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempunyai pasukan perang yang awalnya kaum muslimin bertahan dan membela diri terhadap serangan. Tapi kemudian karena pengkhianatan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi menyerang dengan kekuatan besar 10.000 pasukan, sehingga kita mengenal yang namanya Fathul Makkah. Jamaah yang dicintai oleh Allah, ketika Rasulullah hijrah, peristiwanya hampir 15 hari Rasulullah dalam perjalanan. 3 hari beliau bersembunyi di dalam Gua Thur namanya. Transit di sana 3 hari 3 malam. Posisi gua itu berada di selatan kota Mekah, sementara Madinah itu di utara. Jadi orang-orang yang mengejar dan ingin membunuh Nabi terkecoh karena mereka bergerak ke arah utara tapi tidak menemukan Nabi, dan bertanya kepada rombongan pedagang kafilah yang melewati jalur dari Madinah menuju Mekah. Semua menjawab, kami tidak pernah berjumpa dengan Muhammad dan Abu Bakar sahabatnya. Mereka lalu putus asa dan berkata, Muhammad hilang dengan temannya di telan bumi. Padahal Nabi Muhammad berada di dalam gua. 28 Safar, 29 sampai 30 Safar. Baru nanti pada 1 Rabiul Awal Nabi Muhammad keluar. Dan perjalanan yang beliau lakukan juga bukan perjalanan yang biasa dilalui oleh para pedagang. Kalau kita ingin ke Melabuh, mungkin kita lewat Gerute, lewat Aceh Jaya. Ini Rasulullah lain jalannya. Bisa jadi bayangan kita beliau lewat Janto, Lamno, jalan yang sangat berat, sebagian tentu belum pernah dilalui oleh manusia. Sampai akhirnya beliau nanti tanggal 8 Rabiul Awal di Kuba. 4 hari di sana menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang menyusul. Karena sewaktu Nabi meninggalkan rumahnya, beliau berpesan kepada Ali, hai Ali, nanti susul saya, tapi sebelum engkau menyusul saya, kembalikan barang-barang yang dititip kepada saya. Karena Nabi Al-Amin, orang masih banyak percaya kepada beliau menitipkan barang-barang berharga. Maka Nabi berpesan supaya itu diserahkan dulu kepada pemiliknya, baru kamu menyusul. Tanggal 8 Rabiul Awal Rasulullah ada di Kuba sampai tanggal 12 Rabiul Awal, yang jaraknya lebih kurang 6 km dari kota Madinah. Di sana Rasulullah sempat membangun azas-azas masjid yang hari ini kita kenal dengan nama Masjid Kuba. Jamaah yang dicintai Allah, banyak orang bertanya, mengapa Rasulullah harus begitu sulit melaksanakan hijrah? Bersembunyi, mengendap-endap, menghindari manusia. Bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah Allah bisa berbuat apa saja? Bahkan sebelum hijrah, Nabi itu sudah Isra Mi'raj. Nabi sudah kenal binatang yang namanya burak, yang kecepatannya sejauh mata memandang. Madinah itu hanya 430 km lebih kurang, sementara Masjidil Aqsa 1600 km bisa ditempuh dalam waktu yang singkat oleh Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj. Mengapa Allah tidak mengirim burak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bukankah Allah itu kalau dia berkehendak atas segala sesuatu, dia cukup berkata kun fayakun, terjadi. Kalau dia mengatakan jadi, maka terjadilah. Mengapa Rasulullah harus susah payah? Bukankah dari dalam rumahnya dia bisa diam saja berdoa sesaat, nanti Allah akan datangkan pertolongan dan bantuan? Dalam sekejap beliau sudah bisa berada di kota Madinah. Kenapa harus susah payah? Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Hijrah adalah implementasi daripada ayat yang dikemukakan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bukan mereka sendiri yang merubahnya. Isra Mi'raj adalah mukjizat yang kita tidak disuruh untuk mencontohnya. Isra Mi'raj adalah bukti keagungan dan kekuasaan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk manapun kecuali Allah. Karena itu ayatnya diawali dengan ucapan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Kalau Allah sudah mengatakan maha suci, itu kata para ahli tafsir, perbuatan yang dilakukan oleh Allah itu tidak ada yang bisa melakukannya. Hijrah adalah pesan sejarah dari Rasulullah untuk kaum muslimin sepanjang masa, dimanapun dan kapanpun, termasuk kepada kita. Jadi hijrah itu memiliki nilai-nilai manusiawi karena dia patut dicontoh dalam kehidupan. Maka di dalam hijrah Rasulullah mengajarkan kepada kita, kesuksesan dan kejayaan tidak bisa didapat dengan berpangku tangan. Umat Islam tidak akan pernah berjaya kalau hanya diam, malas dan tidak berbuat apa-apun. Rasulullah mengajarkan kesuksesan butuh kesungguhan, mujahadah. Kejayaan butuh tekad, azam yang kuat, istiqomah, konsistensi dalam perjuangan. Perjuangan butuh keberanian, perencanaan, kebersamaan, pengorbanan, kesabaran. Dan itulah yang ada di dalam nilai-nilai hijrah. Karena itu jamaah, dia menjadi tahun kalender perhitungan kaum muslimin, dipilih oleh para intelektual muslim waktu itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, menjadikan hijrah momentum penting dalam tahun Islam, supaya setiap tiba peringatan tahun baru Islam, umat Islam bangun dan bangkit dari malasnya. Umat Islam harus berjuang keras untuk bisa mencapai kesuksesan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi dalam hijrah. Hijrah adalah gambaran cerminan kejayaan yang diperoleh dengan perjuangan dan tawakal, doa dan usaha. Ini satu kesatuan dalam Islam. Kita tidak bisa hanya semata berjuang tanpa bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Juga kita tidak bisa hanya bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah tanpa perjuangan. Karena itu nilai-nilai hijrah sangat penting di dalam kehidupan kaum muslimin. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum hijrah kita bisa melihat bagaimana Rasulullah di dalam mempersiapkan diri. Rasulullah tidak tiba-tiba saja sesaat langsung berpikir untuk hijrah. Coba kita pelajari sejarah ketika kaum muslimin menghadapi tekanan yang berat. Mulai Rasulullah berdakwah secara terbuka, serangan demi serangan kepada kaum muslimin tidak pernah berhenti, tapi pengikut terus bertambah. Sampai akhirnya panik kaum kafir Quraisy, mereka memboikot 3 tahun kaum muslimin, dikucilkan, diisolir di suatu tempat yang namanya Si'ib Abu Talib. 3 tahun tidak boleh ada hubungan dagang, hubungan perkawinan, tidak boleh ada komunikasi. Kalau kita masih bisa duduk di warung kopi bersama, tapi begitu berlaku boikot tadi, begitu datang kelompok kaum muslimin dan Bani Abdul Talib, Bani Hasim, langsung dihindari. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah, kami menahan lapar hanya makan pucuk-pucuk daun dan kulit dari pohon yang lemah dikunyah.
Tiap malam tangisan anak-anak bersahutan menahan lapar. Derita kaum muslimin sampai tahun 10 kenabian. Setelah itu wafat istri Rasul, wafat paman Rasul yang selama ini mendukung penuh perjuangan beliau. Lalu Rasulullah mencoba berdakwah ke Taif, tapi di sana dianiaya, dilempari batu sampai berlumuran darah. Merangkak berjalan beliau. Datang malaikat Jibril dan penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah untuk segera memerintahkan malaikat penjaga gunung menghancurkan orang Taif. Malaikat penjaga gunung bisa mengangkat gunung dan langsung meletakkannya ke atas warga Taif sehingga mereka semua mati. Tapi Rasulullah berkata jangan, dan bahkan beliau berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, memohon ampunan terhadap orang yang menganiayanya. Dan beliau berdoa, ya Allah, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu, dan saya berharap satu saat mereka dari Taif inilah yang menjadi pejuang dan pembela kaum muslimin. Dan itu terjadi kemudian dalam catatan sejarah. Peristiwa derita dan duka ini Nabi alami, tapi Nabi terus berdakwah, terutama pada musim haji. Maka singkat cerita, Madinah yang dulu namanya Yasrib tiba-tiba menjadi basis kekuatan Islam. Itu sebabnya ketika Nabi masuk kota Madinah, beliau disambut. Ada yang menyebut 500.000 orang di Madinah sudah masuk Islam pada saat itu. Mereka belum pernah ketemu Nabi, hanya lewat perjanjian yang disebut dengan Bai'at Aqabah. Orang-orang Madinah ingin membela Nabi, dan mereka pulang ke kampungnya lalu kemudian menyampaikan Islam. Dan Nabi mengirim seorang sahabat yang sangat terkenal yang kita mendapat namanya dalam sejarah, Mus'ab bin Umair. Dia datang ke Madinah menjadi dai dan pendakwah. Karena itu ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang di Madinah sudah lama rindu. Mereka tidak kenal mana Nabi Muhammad. Sampai ketika Nabi masih di Kuba, rombongan Madinah yang datang ke sana menyalami Abu Bakar. Disangkanya Abu Bakar itu adalah Nabi Muhammad. Tapi ketika Abu Bakar berdiri lalu mengangkat surbannya dan menutup kepala Nabi sambil berjalan, maka mereka melihat, oh, Nabi Muhammad rupanya ini. Kecintaan mereka kepada Nabi begitu mendalam dan meluas. Jamaah yang dicintai oleh Allah, jadi Nabi Muhammad dalam hijrahnya penuh dengan perhitungan. Beliau sudah memperkirakan segala sesuatunya. Maka di Madinah sebelum Nabi datang, dakwah Islam sudah berjalan. Dan ketika Nabi hijrah, kita bisa melihat tahapan-tahapannya. Nabi Muhammad menjumpai Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau berkata, hai sahabatku Abu Bakar, dalam waktu dekat nanti kalau Allah perintahkan engkau adalah orang yang akan mendampingiku. Maka Abu Bakar senang dan gembira. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah beli 2 ekor unta untuk nanti saya sembunyikan di luar kota. Nabi bertanya, mana untanya? Diperlihatkan oleh Abu Bakar, ini untanya ya Rasulullah. Berapa harganya? Kata Abu Bakar, kenapa Rasulullah tanya harganya? Tidak, kata Rasulullah, saya harus tahu harganya. Disebutlah harga 1 unta. Maka Rasulullah mengeluarkan uang dan membayar harga unta itu. Pelajaran paling penting bagi pemimpin, jangan minta banyak fasilitas. Nabi berjuang, beliau mengeluarkan biayanya. Kemudian ketika saat tiba, beliau harus berangkat, bersembunyi di dalam goa. Apakah Nabi Muhammad kelaparan? Kenapa orang tidak bisa menemukan Nabi di dalam goa? Padahal orang-orang kafir Quraisy ahli membaca jejak. Jejak Nabi hilang karena ada pengembala domba namanya Amir Fuhairah. Disiapkan oleh Abu Bakar untuk menghapus jejak Nabi dari rumahnya menuju Gua Thur. Hilang jejak itu.
Dan malam hari Amir Fuhairah memerah susu, lalu susu itu disusupkan ke dalam goa. Dia juga membawa makanan yang dititip oleh Asma binti Abu Bakar, seorang bocah perempuan kecil, anaknya Abu Bakar. Dia menyimpan roti dan daging untuk diserahkan kepada ayahnya dan kepada Rasulullah di dalam goa. Rasulullah secara fisik, stamina, siap untuk menghadapi perjalanan yang jauh. Ini gambaran bahwa perjuangan membutuhkan usaha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Rasulullah keluar dari dalam goa pada hari hari keempat, 1 Rabiul Awal. Karena kalau orang menyebut ya, operasi intelijen, kalau disebut dalam militer, itu dilakukan oleh anak Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Dia memantau keadaan sekitarnya setelah orang-orang kafir melemah dan merasa tidak mungkin bisa mengejar Nabi Muhammad. Maka dia mengirimkan informasi, sudah saatnya Rasulullah dan ayahnya keluar dari goa. Semua proses ini menunjukkan bahwa hijrah itu dilaksanakan bukan asal-asalan, tapi penuh dengan perencanaan, penuh dengan persiapan. Tetapi Rasulullah juga tetap mendekatkan diri kepada Allah bersama Abu Bakar, sehingga pertolongan Allah turunkan mulai keluar dari rumah. Ketika Allah perintahkan Nabi hijrah, di rumahnya dikepung, pedang terhunus, tapi Allah mengatakan kepada Rasulullah untuk keluar segera. Dan Rasulullah membaca surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aqsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan ya, dinding tameng di hadapan mereka dan di belakang mereka. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Semua orang yang mengepung rumah Nabi tidak tahu Nabi lewat. Ketika mereka sampai di sekitar Gua Sur dengan pedang terhunus berdebat bahwa ada Muhammad di dalam gua, tapi digagalkan usaha mereka untuk masuk. Dengan Allah telah mengirimkan sebelumnya burung merpati yang mengeram dan laba-laba yang sudah membuat jaring-jaringnya, sehingga mereka mengatakan mustahil Muhammad ada di dalam. Padahal Abu Bakar saat itu gemetar dan berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka jongkok sedikit saja, kita pasti nampak dan habislah kita dibantai oleh mereka. Tapi Nabi menjawab, hai Abu Bakar, kita di sini tidak berdua, ada Allah. Fa innallah, di mana Allah? Ada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Pelajaran paling penting bagi kita bahwa Allah tidak hanya di masjid. Allah ada di mana saja. Allah ada di tempat kita jualan. Allah ada di pasar. Allah ada di kantor. Allah ada di hotel. Allah ada di mana saja. Maka maksiat, kemungkaran yang terjadi karena kita menganggap Allah hanya ada di masjid. Jamaah yang dicintai oleh Allah, sebagai penutup dari tausiah Jumat ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah bukan melarikan diri, tapi beliau hijrah adalah untuk menyelamatkan visi dan misi beliau dalam menegakkan kebenaran Islam. Dan itu terwujud 10 tahun kemudian Rasulullah bisa menundukkan Mekah. Kemudian wilayah-wilayah di sekitar Jazirah Arab tunduk dan patuh dalam daulah Islamiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hijrah sesungguhnya memberi pesan kepada kita semua, pesan sejarah. Sekalipun beliau telah wafat 15 abad yang lalu. Hai umat Islam, kalian hanya bisa berjaya ketika kalian mau berusaha, bekerja keras. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan kaum muslimin kita ini kalau bukan kita yang berusaha untuk merubahnya. Dan sebuah hadis Rasulullah yang menjadi renungan kita dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah mengatakan al-muhajiru
Man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ucapan Nabi ini dipahami oleh para ulama bahwa hijrah dalam bentuk memperbaiki diri itu tidak pernah selesai. Hijrah harus terus terjadi dalam hidup kita. Meninggalkan pekerjaan yang buruk menuju yang baik itu adalah hijrah. Kalau selama ini tidak pernah jamaah, tiba-tiba kita berjamaah, itu hijrah. Kalau selama ini kita masuk masjid dengan pakaian seadanya, bahkan kadang-kadang pakai kaos yang kalau ruku sujud nampak belakangnya, banyak kita temukan itu, sehingga tidak sah sebenarnya sholatnya. Bahkan sambil sholat kadang menarik baju ke belakang. Tiba-tiba kita merubah itu semua, memperhatikan bahwa kita menghadap Allah. Menghadap gubernur saja kita begitu rapi. Ini Allah yang berkuasa atas seluruh alam. Kita lakukan perubahan, itu hijrah namanya. Tidak pernah bersedekah lalu kita bersedekah, itu hijrah namanya. Hijrah yang seperti ini adalah hijrah yang selalu berlangsung dalam detik dan menit kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi semangat dalam kita memasuki tahun baru hijrah dan melakukan perubahan hijrah mental di dalam jiwa kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walajakullahi akbar. Aqimis shalah.